Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Selamat sore, Pak. Hari ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Simak videonya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Baik, Pak. Ini. Yang pertama anak-anak yang kita bahas adalah surat pribadi. Nah, surat pribadi ini pengertiannya merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi atau sebuah tulisan yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain yang bertujuan untuk memberikan kabar atau informasi tertentu. Nah, isi surat pribadi itu biasanya terkait dengan masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ya, bermacam-macam, yang jelas sifatnya pribadi atau perseorangan. Baik anak-anakku, macam surat pribadi itu berdasarkan isi dan sifatnya. Itu ada dua. Yang pertama ada surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Tapi yang kedua ada surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi. Nah, yang surat pribadi bersifat kekeluargaan itu misalnya perkenalan, surat antar keluarga, antar teman, ya, atau mungkin surat anak surat anak kepada orang tuanya. Ini memang kalau surat ini berlaku pada waktu-waktu yang dahulu. Tapi sekarang jarang sekali menggunakannya karena sudah banyak kabar dan informasi itu tidak disampaikan melalui surat tetapi melalui HP atau telepon. Berikutnya anak-anakku, surat pribadi yang bersifat setengah resmi itu ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya surat lamaran pekerjaan, surat tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, surat izin cuti. Nah, itu surat pribadi, surat yang ditulis oleh seseorang yang berhubungan atau ditujukan kepada kedinasan, bisa sekolah atau bisa lembaga tertentu atau mungkin juga perusahaan tertentu. Baik, anak-anak, ciri-ciri surat pribadi ini memang yang pertama tidak mempunyai kop surat atau kepala surat, ya. Seperti ada logonya, ada alamatnya, itu dalam surat pribadi tidak ada. Tidak ada nomor suratnya juga. Kemudian salam pembuka maupun penutup sangat beragam, lebih bersifat santai atau non formal. Mungkin ada yang menggunakan assalamualaikum, ada yang menggunakan salam sejahtera, ada yang menggunakan salam selamat pagi, ya, bebas dalam hal ini. Jadi tidak ada yang disamakan. Kemudian bahasa yang digunakan pun ini bebas. Jadi bisa saja menggunakan kata sih atau menggunakan kata ngapain, ya. Misalkan sedang ngapain kamu? Ini boleh saja karena ini bebas penggunaan bahasanya, tidak baku. Sedangkan formatnya juga bebas. Bisa dibuat dalam bentuk seperti surat biasa atau dibuat dalam bentuk puisi. Nah, ini formatnya bebas, tidak ada format yang baku. Baik, yang pertama, anak-anak, bagian-bagian surat itu ada misalnya di sini ada alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Mungkin di pojok kanan atas itu ada tanggal pembuatan surat, misalkan Ngawi 21 Maret 2020. Kemudian yang di bawah atau di sebelah kiri bagian atas itu misalnya surat itu ditujukan kepada siapa. Nah, misalnya
alamatnya kepada Hana Pertiwi, Jalan Jenderal Tamaryani nomor 10, Ngawi, Jawa Timur. Misalnya semacam ini. Baik, kemudian yang kedua anak-anak itu ada salam pembuka. Ini sebuah salam ya, sapaan sebelum menulis surat. Jadi kalimat ini bisa saja merupakan doa ya, harapan. Nah, maka salam pembuka ini pun juga sangat beragam. Ada assalamualaikum, salam sejahtera, salam manis, dan lain sebagainya. Berikutnya untuk paragraf pembukanya. Para pembuka ini bisa berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau sekedar ya hanya basa-basi sajalah. Misalkan, halo Ana, bagaimana kabarmu? Aku berharap semoga kamu baik-baik saja. Nah, di sini kan hanya sebuah pertanyaan ya mengenai kabar yang ya katakanlah seperti basa-basi saja sebagai pembuka sebuah surat. Baik, berikutnya anak-anak mengenai isi. Nah, isi ini biasanya bertujuan atau tujuan ya, sesuai dengan tujuannya. Ini merupakan pesan atau informasi yang disampaikan kepada yang menerima. Misalnya di sini ada sebuah isi, Han, tahun depan aku mau ke rumah nenekku yang ada di Ngawi. Jadi aku bisa mampir sekalian ke rumahmu. Boleh kan aku main ke rumah kamu? Nah, ini hanya sebuah pesan ya, bahwa isinya pada tahun depan mungkin karena akan ada acara di Ngawi, maka akan berusaha mampir di tempat temannya. Baik, berikutnya anak-anak. Yang kelima merupakan paragraf penutup. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengakhiri isi sebuah surat. Dan isinya bisa permohonan maaf atau mohon diri atau harapan dan sebagainya. Misalnya, Han, cukup sampai di sini dulu ya surat dari aku. Jangan lupa dibalas ya, Han. Aku tunggu loh balasannya. Misalnya semacam itu. Atau mungkin terima kasih ya, Han. Mudah-mudahan kamu tetap sehat, tetap bahagia, tetap belajar, dan seterusnya. Ini sebuah paragraf penutup surat. Baik, berikutnya yang kedua anak-anak, yang tadi adalah surat pribadi, sekarang surat dinas. Nah, surat dinas ini surat yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang tujuan juga keperluan dinas, ya. Atau surat ini berisikan permasalahan kedinasan yang biasanya dibuat oleh lembaga, instansi, sekolah, kantor. Nah, ini biasanya siapa yang membuat semacam itu. Jadi yang jelas surat resmi ini memang artinya dibuat oleh instansi untuk keperluan kedinasan. Fungsinya anak-anak, yang pertama begini, sebuah surat dinas itu kalau sudah dikirimkan biasanya bisa sebagai pedoman pekerjaan. Misalnya surat instruksi, surat perintah, surat keputusan atau pemberian izin, maka ini akan menjadi satu dokumen. Ya. Yang kedua bisa alat pengingat. Karena kedinasan itu ini dijadikan arsip ya. Di arsip itu disimpan di sekolah atau di lembaga itu sebagai alat pengingat bahwa pada saat tertentu telah mengirimkan surat mungkin yang berisi SK, surat izin, dan seterusnya. Berikutnya sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Nah, ini bisa dilihat dari lembaga itu juga bisa dilihat dari surat kedinasan yang ada. Misalnya komunikasi dengan lembaga mana saja atau kepada pihak mana saja, ini biasanya ada alat bukti yaitu surat itu tadi. Ya, karena ini apa bisa sebagai satu pedoman, sebagai bukti yang biasanya tercatat. Ya, terutama misalnya ada surat perjanjian dan lain sebagainya. Ini diantaranya fungsi surat dinas. Baik, berikutnya anak-anak, ciri umumnya terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Kalian tentu sudah tahu misalnya ketika penerimaan siswa baru, di sana ada kop surat, misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten mana.
SMP mana, kemudian alamatnya mana, itulah kop suratnya. Terdapat salam pembuka dan salam penutup, jelas ini biasanya misalnya dengan salam hormat. Kalau lembaga-lembaga resmi keagamaan ya bisa menggunakan assalamualaikum atau mungkin salam sejahtera, ya. Tapi biasanya menggunakan salam hormat, ya. Terdapat juga adanya salam pembuka dan salam penutup, jelas terdapat nomor suratnya. Nah ini, karena sebagai dokumen tadi, maka surat itu terciri adanya nomor surat. Padahal dalam surat itu dikirimkan kepada seseorang misalnya, tetap harus ada nomornya karena ini bertujuan untuk atau sebagai dokumen, ya. Terdapat bagian lampiran dan perihal, ya. Kalau di nomor suratnya tetap ada, lampirannya biasanya kalau ada ya ditulis ada, kalau tidak biasanya juga hanya di strip saja, tidak ada. Tapi kalau perihalnya jelas ada, kalau surat resmi itu harus ada perihalnya. Kalau lampirannya ini boleh ada, boleh tidak, karena kalau lampiran itu berarti ada sesuatu selain surat itu, ada lampiran, misalnya susunan panitia, misalnya daftar penerima sumbangan, atau mungkin lampiran SK dan seterusnya. Berikutnya ada stempel dan tanda tangan instansi. Jelas di sini ada penanggung jawabnya, meskipun yang membuat hanya sekretaris, tetapi biasanya penanggung jawabnya seperti kepala sekolah, direktur, kepala pimpinan, kepala cabang, itu pasti yang bertanggung jawab di situ dan dibubui dengan tanda tangan maupun stempel yang resmi dari lembaga atau dinas tertentu. Baik, berikutnya anak-anak, isi surat dinas itu ya keperluan dinas. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi atau individu, yang jelas ini bersifat kedinasan. Ya, misalnya ada undangan rapat, permohonan maaf, yang seperti yang saya sampaikan di atas, ya. Baik, berikutnya anak-anakku, bagian surat dinas. Ini ada kepala surat, kop surat, ya. Misalnya ada nama instansi, alamat instansi, logo instansi, bahkan sampai kode pos, dan juga biasanya juga ada alamat emailnya. Ya, itu namanya kop surat yang ada di atas itu. Kemudian tanggal surat yang membuatnya biasanya ada di pojok kanan di bawah kepala surat itu, misalnya di mana surat itu dibuat, misalnya di Surabaya, di Bali, misalnya di Ngawi, ya katakanlah itu di tanggal berapa dibuat di sana. Kemudian bagian yang tak kalah pentingnya lagi adalah nomor surat. Nah ini, nomor surat merupakan nomor yang digunakan sebagai kode identitas suatu instansi atau tahun waktu pembuatan surat itu. Misalnya dalam bulan April itu sudah keluar surat berapa, maka di situ tercatat semuanya dengan nomor yang jelas. Baik, berikutnya anak-anakku ada lampiran. Kalau ini memang ada sesuatu yang dilampirkan, maka jelas ini ada lampiran yang disertakan. Kemudian ada perihalnya tentang isi pokok suratnya, tergantung itu apakah misalnya undangan resmi atau mungkin mengenai surat keputusan tertentu. Nah, ini jelas isi pokok suratnya itu akan terbaca, akan terlihat dari perihal yang ada di bagian nomor surat. Kemudian berikutnya alamatnya jelas dikirimkan kepada mana, kepada siapa misalnya, atau lembaga mana maksudnya, ya, alamatnya jelas di sana. Kemudian ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, ya, nama pengirim yang tadi dilengkapi dengan nama penanggung jawab dengan stempel lembaga atau instansi. Kemudian tembusan itu biasanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, terutama mungkin bagian kearsipan. Baik anak-anakku yang saya sayangi, demikian uraian singkat mengenai surat pribadi dan surat resmi. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran mengenai materi ini. Dan harapan saya, Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyimak video tadi, apa ada pertanyaan? Sepertinya sudah jelas sih Pak, nggak ada yang membingungkan.
Baiklah kalau begitu, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Nanti akan ada tugas yang Bapak berikan untuk kalian kerjakan di rumah. Ah, ada tugas, Pak. Aduh. Kan tadi katanya sudah mengerti. Baiklah, Pak. Kalau begitu, nanti tugasnya akan kami kerjakan. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuannya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Oke, sama-sama. Tetap semangat belajar ya. Baik, Pak.